Jadi seperti mengambil jatah keturunannya ya, sehingga nanti keturunannya kalau misalkan berdagang tidak akan serame yang memakai penglarisan tersebut, karena ini seperti berantai nggih dulur, padha karo ngendeki rezekine keturunane dhewe, seperti diminta dia sudah disedot habis oleh dirinya ya. Assalamualaikum, salam rahayu, salam sejahtera. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar rezekinya dan aktivitasnya juga selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pada tayangan kali ini saya akan membahas tentang efek samping bahaya penglaris dagang. Monggo disimak dulur, mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Wilujeng rahayu, sugeng midhangetaken. Setiap pedagang pasti menginginkan barang dagangannya ini laris nggih. Ada yang jualan sembako, kemudian ada yang jualan makanan, barang. Nah, semuanya itu menginginkan lancar, laris, manis. Tapi dulur, banyaknya pedagang rezekinya itu juga beda-beda nggih. Ada yang sepi, ada yang lancar, ada yang laris. Dan di Jawa itu sudah bukan sesuatu yang tabu lagi ya. Banyak yang menggunakan juga penglarisan untuk melancarkan penjualan mereka, entah itu di bidang kuliner ataupun di barang dagangan yang lain ya, yang tidak mesti harus dikonsumsi ya. Dan semua pedagang pasti menginginkan pembeli menjadi pelanggan ya, yang akan tetap kembali ya, selalu membutuhkan apa yang kita sediakan. Begitu nggih dulur. Karena banyaknya persaingan, sayangnya ada yang menggunakan cara-cara nakal nggih. Nah, kadang juga ada yang menggunakan penglarisan, yang mana penglarisan itu tidak secara alami ya, yang meminta bantuan jin atau makhluk halus ya, bisa dari jimat, kemudian minyak oles, kemudian bungkusan-bungkusan yang berisi ya, yang berisi mantra-mantra atau benda-benda khusus lainnya yang digunakan sebagai penglarisan. Nah, untuk kasus yang semacam ini nggih dulur, apakah ada resikonya, apakah ada efek sampingnya? Ya, untuk minta bantuan nggih dulur, mendatangkan jin untuk membantu penglarisan, tentu saja pasti ada efek samping atau resikonya ya. Dan ini levelnya macam-macam nggih dulur nggih. Ada yang sampai, mohon maaf, sampai pada ke tumbal. Nah, ini biasanya yang menggunakan pesugihan. Di sini dulur, saya ingin mengedukasi Anda supaya Anda menggunakan cara-cara yang alami nggih, karena tidak beresiko. Sebelumnya sudah saya buatkan videonya ya, penglaris dagangan alami, yang mana itu Anda lakukan hanya untuk merekam doa Anda sendiri, meminta pada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan dengan cara-cara gaib ini tidak disarankan nggih dulur, karena ini akan beresiko pada diri Anda sendiri ya. Tapi terserah jenengan nggih, karena saya hanya memberitahu seperti apa resikonya, karena untuk resiko ini tidak mesti selalu dalam jangka yang pendek. Bagi yang menggunakan jangka panjang, apalagi yang menggunakan perjanjian, maka ini akan berkelanjutan hingga sampai ke keturunan loh dulur nggih. Nah dulur, seperti apa sih resikonya, bahayanya menggunakan penglaris dagang, utamanya yang meminta bantuan pada jin atau makhluk halus atau kodam tertentu untuk menglariskan dagangannya? Yang pertama, ini bagi para pedagang ya, untuk penjual ya, ya mungkin Anda tidak tahu resikonya. Di sini saya hanya memberikan masukan supaya Anda bisa berpikir ulang ketika menggunakan penglarisan yang meminta bantuan jin maupun kodam. Nah, bahayanya seperti apa sih? Yang pertama, ini ya karena berdagang atau berjualan itu kan untuk biasanya menginginkan untuk selamanya ya. Kalau penglarisan itu digunakan hanya jangka pendek, itu biasanya larisnya ya mung sak gradakan. Artinya penjualannya itu mungkin hanya laris seketika itu, kemudian yang selanjutnya biasa-biasa saja. Ada juga yang sedang ya. Sedang ini biasanya lumayan agak lama, beberapa bulan itu penjualannya laris gitu ya.
ada juga yang laris dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini dulur, ini beresiko karena apa ya? Semua itu ya, jin maupun makhluk halus yang membantu pengelarisan Anda itu juga meminta upah, tidak mungkin gratisan ya. Jadi upahnya nanti makin lama tentu saja makin berat ya. Bisa saja, mohon maaf, nanti salah satu keluarga ada yang mengalami cacat, entah itu lewat kecelakaan, entah itu nanti sakit-sakitan, dan kasus terparahnya adalah hingga sampai mengambil nyawa hanya demi eksistensi jualannya laris terus ya. Kemudian ada lagi yang berisi perjanjian. Ini biasanya menjalankan ritual tertentu ya, yang mana nanti sama dengan ngambil jatah keturunan nih ya. Jadi seperti mengambil jatah keturunannya ya, sehingga nanti keturunannya kalau misalkan berdagang tidak akan serame yang memakai pengelarisan tersebut, karena ini seperti berantai nggih dulur, podo karo ngendeki rezekine keturunane dewi, seperti diminta dia sudah disedot habis oleh dirinya ya. Nah, kecuali nanti keturunannya meneruskan lah, itu baru nanti karena garis keturunan meneruskan, maka juga akan mengalami kelarisan yang sama. Tapi dulur, hal yang semacam itu pasti ada resikonya nggih. Setiap pengelarisan itu jangkanya beda-beda. Ada yang menggunakan pengelarisan kemudian larisnya itu tidak bertahan lama ya, karena ada masanya. Seperti pisau ya, pisau itu kalau diasah sering diasah maka dia akan semakin tajam ya. Tapi kalau tidak diasah ya tajamnya hanya segitu-gitu aja ya. Nah, tapi bagaimana kalau tidak menggunakan pengelarisan, nanti kok sepi? Misalkan ya, kalau sesepuh dulu di Jawa itu mewejangi ya, yang mana menggunakan pengelarisan alami, dimana di situ adalah untuk merekam doa-doa Anda sendiri yang Anda pergunakan sendiri tanpa minta bantuan siapapun. Namun kalau menggunakan pengelarisan dagang ini harus telaten nggih dulur ya. Yang telaten nggak bisa secara langsung, misalkan hari ini dilakukan, besok dilakukan, terus kemudian tiba-tiba rame. Tidak seperti itu. Sama seperti Anda seperti orang nandur yang mana nanti bakal ngunduh ya. Beda dengan pengelarisan yang minta bantuan jin atau makhluk halus yang mana dalam sekejap itu memang ramai, tapi ya itu tadi resikonya. Itu untuk resiko bagi pedagang maupun penjual ya. Kemudian bagaimana resikonya untuk pembeli? Kalau untuk pembeli itu biasanya ya yang paling sering ya makanan gitu ya. Bagi yang peka, ketika makanan itu ada pengelarisannya, dia itu akan merasa pusing atau mual ya. Rasanya itu tidak enak karena sudah peka gitu. Bagi yang tidak peka ya tidak merasakan apa-apa. Nah, ini dulur bedanya nggih. Sedangkan bagi pembeli itu akan terasa ya dulur, antara dimakan di tempat dengan dimakan dibawa pulang makanannya, itu akan terasa beda rasanya. Nah, biasanya kalau menggunakan pengelarisan itu makanannya akan terasa enak ketika dimakan di tempat nggih. Tapi kita tidak boleh berprasangka buruk nggih dulur, bahwa setiap yang laris yang rame itu menggunakan pengelarisan. Tidak seperti itu. Saya hanya memberitahu bahwa efek samping dari menggunakan pengelarisan seperti itu. Supaya apa? Supaya Anda lebih percaya diri ya, mengutamakan kualitas dan kemampuan Anda dalam berdagang, supaya tidak menggunakan pengelarisan yang sifatnya mistis ataupun dengan bantuan gaib. Baik dulur, demikian tadi nggih yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Saya mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan ini ada kata-kata yang tidak mengenakan, tapi saya jujur apa adanya. Saya Fitri Ika, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.